Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 7? Mudah-mudahan teman-teman selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar semuanya? Mudah-mudahan kita tetap semangat belajar ya, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Dan kita perlu ketahui dimanapun kita belajar, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan bagi kita jalan menuju surga. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju majelis ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Meskipun kita di rumah, kita berada di layar Android kita, di layar laptop atau notebook kita, itu semua adalah jalan menuju surga. Karena kita belajar, ya, apalagi belajar agama. Jadi tetap semangat dalam belajar. Oke teman-teman kelas 7, pada hari ini Mr. Febri akan menyampaikan materi ketiga, yaitu tentang macam-macam malaikat dan tugasnya. Macam-macam malaikat dan tugasnya. Ya, setelah di materi pertama, Mr. Febri menjelaskan tentang hakikat malaikat dan beriman kepada malaikat. Lalu di materi kedua, Mr. Febri menyampaikan tentang tata cara beriman kepada malaikat dan sifat-sifat malaikat. Nah, pada pertemuan ketiga ini, Mr. Febri akan menyampaikan yaitu tentang macam-macam malaikat dan tugasnya. Ya, jadi malaikat itu memiliki tugas, ya, memiliki tugas. Sebagaimana yang sudah Mr. Febri sampaikan di pertemuan pertama bahwa malaikat diberikan tugas oleh Allah bukan berarti Allah butuh bantuan, ya, bukan berarti Allah tidak mampu mengerjakannya sendiri, tapi ada hikmah di baliknya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut saja materinya. Malaikat itu bermacam-macam dan masing-masing mereka mempunyai tugas khusus. Ya. Jadi malaikat itu bermacam-macam, banyak. Ya, sebagaimana tata cara beriman kepada malaikat adalah kita mengimani bahwa malaikat itu memiliki jumlah yang sangat banyak, yang tahu persis jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengimani secara global. Dan ada malaikat-malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur'an serta hadis. Di situ ada nama malaikat dan jenis-jenis malaikat, ya, beserta tugasnya, dan itu kita harus imani, ya teman-teman. Catatan penting yang harus kita perhatikan tentang macam-macam malaikat beserta tugasnya ini adalah, ya, kita tidak boleh memberikan nama dan tugas malaikat kecuali berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Ini catatan pentingnya harus diingat. Jadi kita tidak boleh memberikan nama dan tugas malaikat kecuali harus berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada dalilnya ya kita ikuti. Ya, kalau ada dalilnya kita imani, tapi kalau tidak ada dalilnya maka semestinya kita tinggalkan. Semestinya jangan kita imani, ya. Jadi nggak boleh kita memberikan nama malaikat, tetapi nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini bahaya. Tentu kita pun tidak bisa seperti itu kan ya teman-teman. Misal kasih contoh perumpamaan ya, kasih perumpamaan analogi. Misalkan teman-teman namanya Budi, Terus ada orang yang nggak dikenal ngasih nama ke Budi, nama kamu Amir ya. Wah, enak aja ngasih nama saya Amir. Nama saya Budi loh. Nih di akte saya namanya Budi. Kata orang yang tadi, enggak, nama kamu Amir. Kira-kira gimana? Enggak boleh kan? Kita mengganti nama orang, ya, tidak berdasarkan bukti. Buktinya apa? Kalau nama kita ya namanya akte atau nama dari orang tuanya. Ya kan? Kita tidak bisa memberikan nama kepada sesuatu kecuali memang sudah bisa dibuktikan. Begitu juga dalam hal nama malaikat dan tugasnya, kita tidak boleh memberikan nama
kecuali ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Malaikat yang disebutkan baik dalam Al-Qur'an dan hadis, ini yang akan kita sebutkan ya, yang akan kita pelajari. Yang pertama, malaikat yang disebut dalam Al-Qur'an dan kita harus imani memang ini namanya ya, adalah malaikat Jibril atau yang biasa disebut Ruhul Amin. Ruhul Amin. Ya, tugasnya apa malaikat Jibril? Tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah kepada para rasulnya. Jadi malaikat Jibril ini adalah malaikat yang menyampaikan wahyu Allah, ya, perkataan Allah kepada utusan-utusannya yaitu para rasul. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yang dibawa turun oleh Ruhul Amin. Ruhul Amin maksudnya adalah malaikat Jibril ke dalam hatimu agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, ini namanya Ruhul Amin. Boleh enggak kita ngasih nama malaikat Jibril? Boleh, karena ada dalam Al-Qur'an. Dalam hadis pun ada. Atau Ruhul Amin, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ya, tugasnya adalah menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, malaikat Mikail adalah menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 98, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Jadi malaikat Mikail ini juga ada dalam Al-Qur'an, namanya Mikail. Dalam hadis juga ada Mikail. Ya, tugasnya menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu yang ketiga, ada namanya malaikat Israfil. Malaikat Israfil ya, tugasnya meniup sangkakala atau as-sur pada hari kiamat kelak, ya. Ini biasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah. Ya, jadi malaikat Israfil terdapat dalam hadis namanya. Yaitu Nabi berdoa ya, yang artinya misal baca artinya saja, ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, ya. Mikail dan Israfil ada ya, Jibril, Mikail, Israfil itu ada dalam hadis. Meskipun para ulama wallahu alam ya berbeda pendapat tentang tugas malaikat Israfil ya, walaupun tidak ada hadis sahih menjelaskan malaikat Israfil itu yang meniup sangkakala. Ya, tetapi wallahu alam ya masih ada ulama yang menyatakan demikian, yaitu malaikat Israfil meniup sangkakala nanti pada hari kiamat kelak. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa doa ya, ketika doa iftitah selain Allahu Akbar kabira bisa membaca doa Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya, ini doa iftitah ya, di sini disebutkan ada nama malaikat Israfil. Yang keempat ada nama malaikat maut. Malaikat maut tugasnya apa? Tentu malaikat maut tugasnya adalah mencabut nyawa seseorang. Ya, seseorang manusia semua memiliki nyawa. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti merasakan kematian. Nah, proses kematian itu dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ya, Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Quran surat As-Sajdah ayat 11. Jadi, nama malaikat pencabut nyawa adalah malaikat maut. Ya, Allah memberikan nama sendiri nih, malaikat maut, malakul maut, malaikat maut. Kalau yang terkenal itu malaikat Israel. Dan ternyata malaikat Israel itu nama malaikat Israel, nama Israel
tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan juga tidak terdapat dalam Al-Hadits. Ya. Maka yang lebih aman gunakan nama malaikat al-maut. Nah, ini perhatian, apakah malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa itu bernama Israel? Tadi Mister sudah jawab ya. Ya, bahwa nama yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, nama yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis untuk malaikat pencabut nyawa bukan Israel, tetapi malaikat maut. Sementara nama Israel ditegaskan para ulama ahli hadis tidak didukung oleh dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah. Dari hadis enggak ada. Jadi malaikat Israel itu, ya, Israel, nama Israel untuk malaikat pencabut nyawa itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak ada dalam hadis yang sahih. Maka sebaiknya kita ketika ditanya malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Malaikat maut. Mana buktinya? Tadi buktinya. Nih. Quran surah As-Sajdah. Kalau malaikat Israel mana buktinya? Enggak tahu. Enggak ada dalam Al-Qur'an. Cari enggak ada. Dalam hadis juga enggak ada. Nah, lebih selamat maka gunakan nama malaikat maut. Oke? Jadi nanti kalau ditanya pas ulangan ya terutama jawab malaikat Israel, maka Mister kasih jawaban salah itu ya. Yang benar adalah malaikat maut. Yang kelima, malaikat yang bertugas menjaga surga. Ya tentu malaikat yang bertugas menjaga surga namanya ya malaikat penjaga surga kan gitu. Nah, ini terdapat dalam Quran ya bahwa malaikat yang menjaga surga. Ya, ada ulama yang mengatakan namanya Ridwan ya. Ada namanya Ridwan, tapi lebih aman malaikat penjaga surga saja. Lalu yang keenam ada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah tugasnya adalah ini malaikat Zabaniyah berjumlah 19 orang. 19 malaikat ya. 19 dan pemukanya adalah Malik. Kita bisa sebut Malik pemukanya malaikat Zabaniyah. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 18 dan Al-Mudaththir ayat 30 sampai 31. Ini ada malaikat Zabaniyah dan pemukanya adalah malaikat Malik. Lalu yang ketujuh namanya malaikat muakkibat. Malaikat muakkibat ya tugasnya adalah para malaikat yang bertugas menjaga seseorang hamba dalam segala ihwalnya, segala keadaannya. Namanya malaikat muakkibat. Teman-teman bisa lihat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang kedelapan nama malaikat al-kiram al-katibun. Al-kiram al-katibun atau bahasa kitanya malaikat yang mulia yang tukang mencatat amal. Ini namanya malaikat al-kiram al-katibun. Tugasnya adalah para malaikat yang bertugas mengawasi amal seseorang baik buruk maupun baik ya. Baik buruk maupun buruk ya. Amal baik maupun amal buruk. Dalam surat Qaf ayat 17 sampai 18. Di situ disebutkan Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kalian berucap kecuali dicatat oleh malaikat ya al-kiram al-katibun raqib atid. Ya, raqib atid. Oke. Catatan, ternyata nama raqib dan atid itu bukan nama malaikat, melainkan sifat. Bukan namanya tapi sifatnya. Sifat malaikat namanya raqib atid, bukan nama malaikat. Misalkan Mr. Febri sifatnya misalkan rajin, ya, pintar. Misalkan kayak gitu ya. Rajin dan pintar itu bukan nama Mr. Febri, bukan. Gitu. Namanya Febri gitu kan. Sifatnya tadi rajin, pintar. Sama seperti yang disebutkan dalam firman Allah tadi dalam surat Qaf ya, ayat 18. Ya, tadi disebutkan ayat 18. Raqib atid ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kalian berucap kecuali akan ditulis oleh malaikat. Raqib atid di situ namanya raqib atid. Tapi raqib atid itu bukan nama. Bukan nama malaikat, tetapi sifatnya. Kata para ulama. Jadi yang lebih aman kita nyebutnya malaikat pencatat amal ya atau al-karim al-katibun ya.
Sebagaimana perkataan Syekh Utsaimin berkaitan dengan ini, raqib adalah yang senantiasa mengawasi siang dan malam, tidak pernah terpisah dengan manusia. Itu raqib. Jadi bukan nama dia, sifat ini. Atid maknanya adalah yang senantiasa hadir, tidak mungkin absen atau mewakilkan tugas kepada yang lain. Dia selalu berada mengawasi dan hadir. Tidak ada satupun yang terluput. Ini dua-duanya adalah sifat malaikat. Ya tadi al-karim, al-katibun. Ya. Al-kiram, al-katibun. Ya, bukan nama raqib atid, bukan. Yang mencatat amal baik dan buruk itu bukan raqib atid, tapi al-kiram, al-katibun, malaikat pencatat amal baik dan buruk, gitu ya. Adapun raqib dan atid adalah sifatnya, sifat. Yang ke-9, malaikat yang mengurusi janin pada calon ibu ketika usia sudah 4 bulan. Jadi ketika sudah 4 bulan, ya teman-teman yang punya ibu yang sedang mengandung, biasanya umur 4 bulan itu sudah mulai bergerak-gerak, ya. Sudah mulai ada nyawanya di situ. Ya. Nah, siapa yang mengurusi itu? Adalah malaikat yang mengurusi janin pada usia 4 bulan. Jadi kalau ada orang yang keguguran umur 4 bulan atau 5 bulan, maka janinnya sudah dikubur. Ya sama seperti orang yang hidup, ya. Orang yang hidup lalu meninggal, ya udah sempurna, dia dikubur dengan sempurna. Tapi kalau dia meninggalnya di bawah umur 4 bulan, maka dikuburkan biasa, tidak seperti manusia seperti seperti biasanya. Dikubur saja, tidak ada dipakai kain kafan, dimandikan, tidak usah. Tapi kalau dia keguguran usia 5 bulan, maka sudah dihukumi seperti manusia yang utuh. Oke, yang 10 adalah malaikat yang menanyai orang yang sudah mati di kuburnya, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Ini udah jelas ya, nanti kita ditanya ya, man rabbuka, ya, madinuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu. Ya, kalau kita rajin ibadah, amalnya banyak, bisa. Ya, Allah. Ya, madinuka. Apa agamamu? Islam. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita enggak pernah sholat, malas, banyak maksiat, kita udah hafalin di dunia, enggak bakalan bisa jawab. Ada mungkar nakir nanti di alam kubur, ya. Ini mungkar dan nakir, ya, terdapat dalam hadis. Oke teman-teman sekalian, itu pembahasan Mr. Febri pada kali ini berkaitan dengan nama-nama malaikat dan tugasnya. Jadi tugasnya malaikat ini yang harus kita imani adalah ketika disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, maka kita harus imani. Adapun nama-nama malaikat yang selama ini kita yakini ternyata tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, maka sebaiknya kita tinggalkan keyakinan tersebut. Seperti nama malaikat Israel. Malaikat Israel itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Begitu juga Raqib Atid, ya. Raqib Atid ada dalam Al-Quran, tetapi bukan nama itu, ya, tetapi adalah sifat. Seperti itu teman-teman. Jadi memberikan nama kepada malaikat beserta tugasnya harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita memberi nama sendiri atau katanya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin hanya sekian dari Mr. Febri. Syukron katsiran, jazakumullah khairan katsiran atas atensinya. Teman-teman untuk tugas bisa lihat di Google Classroom, ikuti instruksinya dengan baik, ya, baca baik-baik lalu kerjakan apa yang ditugaskan. Mudah-mudahan apa yang Mr. Febri sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dalam belajar, ya. Jaga iman dan jaga imun. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mr. Febri akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.